Pengembang kurikulum. 1. Seorang pengembang kurikulum di Kementerian Pendidikan sedang merancang kurikulum baru. Pendekatan manakah yang paling tepat untuk memastikan kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan masa depan? A. Pendekatan berbasis konten. B. Pendekatan berbasis kompetensi. C. Pendekatan berbasis disiplin ilmu. D. Pendekatan berbasis teknologi. E. Pendekatan berbasis keterampilan hidup. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan berbasis kompetensi adalah yang paling tepat untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan masa depan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan siswa untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan, serta lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses evaluasi kurikulum, pengembang kurikulum menemukan bahwa hasil belajar siswa tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Langkah paling kritis yang harus diambil adalah A. Merevisi metode penilaian. B. Mengubah tujuan pembelajaran. C. Meningkatkan kualifikasi guru. D. Menganalisis kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang diimplementasikan. E. Menambah alokasi waktu pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menganalisis kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang diimplementasikan adalah langkah paling kritis. Hal ini memungkinkan pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi akar masalah, apakah itu dalam desain kurikulum, implementasi, atau faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan Kota X ingin mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kurikulum sekolah menengah. Tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi adalah A. Kurangnya dukungan dari orang tua. B. Keterbatasan sumber daya teknologi. C. Resistensi guru terhadap perubahan metode pengajaran. D. Kesulitan dalam penilaian hasil belajar. E. Ketidaksesuaian dengan standar nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa resistensi guru terhadap perubahan metode pengajaran merupakan tantangan utama. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan perubahan signifikan dalam cara guru mengajar dan menilai siswa. Pengembang kurikulum perlu merancang strategi untuk mengatasi resistensi ini melalui pelatihan, dukungan, dan komunikasi yang efektif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam mengembangkan kurikulum untuk pendidikan inklusif, aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh pengembang kurikulum adalah A. Penyederhanaan materi pembelajaran. B. Penambahan waktu belajar. C. Fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian. D. Penggunaan teknologi asistif. E. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian adalah aspek paling penting dalam kurikulum pendidikan inklusif. Ini memungkinkan akomodasi terhadap beragam kebutuhan belajar siswa tanpa mengurangi standar pembelajaran, serta mendukung partisipasi dan pencapaian semua siswa. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengembang kurikulum di Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP sedang merevisi standar isi untuk mata pelajaran matematika. Pendekatan terbaik untuk memastikan relevansi dan kesesuaian standar tersebut adalah A. Mengadopsi standar internasional secara langsung. B. Melakukan benchmarking dengan negara-negara ASEAN. C. Menganalisis tren industri dan kebutuhan pasar kerja. D. Melakukan studi longitudinal terhadap lulusan. E. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders dalam proses pengembangan adalah pendekatan terbaik. Ini
memastikan bahwa standar yang dikembangkan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak, termasuk pendidik, akademisi, praktisi industri, dan pembuat kebijakan, sehingga lebih komprehensif dan relevan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengembang kurikulum di lembaga pendidikan vokasi menemukan bahwa lulusan kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Strategi paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambah jam praktikum di sekolah. B. Meningkatkan kualifikasi akademik guru. C. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. D. Menerapkan sistem magang wajib di industri. E. Menambah mata pelajaran kewirausahaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan kurikulum berbasis KKNI adalah strategi paling efektif. KKNI menyediakan kerangka yang menyelaraskan kualifikasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan bahwa kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan standar industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam konteks Merdeka Belajar, pengembang kurikulum di sebuah sekolah menengah atas ingin menerapkan pembelajaran lintas disiplin. Pendekatan yang paling sesuai untuk ini adalah A. Menambah mata pelajaran baru yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. B. Mengembangkan proyek kolaboratif yang melibatkan multiple mata pelajaran. C. Menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu. D. Menerapkan sistem kredit semester untuk semua mata pelajaran. E. Menambah kegiatan ekstrakurikuler interdisipliner. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan proyek kolaboratif yang melibatkan multiple mata pelajaran adalah pendekatan yang paling sesuai. Ini memungkinkan siswa untuk melihat koneksi antar disiplin ilmu, mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas, dan mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengembang kurikulum di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sedang mengevaluasi efektivitas kurikulum nasional. Indikator yang paling valid untuk mengukur keberhasilan implementasi kurikulum adalah A. Tingkat kepuasan guru terhadap kurikulum. B. Peningkatan nilai ujian nasional. C. Jumlah sekolah yang mengadopsi kurikulum. D. Tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. E. Kesesuaian antara profil lulusan dengan tuntutan kompetensi abad 21. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesesuaian antara profil lulusan dengan tuntutan kompetensi abad 21 adalah indikator paling valid. Ini menunjukkan sejauh mana kurikulum berhasil mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, yang merupakan tujuan utama dari pengembangan kurikulum. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengembangkan kurikulum berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics, tantangan utama yang dihadapi pengembang kurikulum adalah A. Kurangnya guru yang memiliki latar belakang multidisiplin. B. Keterbatasan fasilitas laboratorium di sekolah. C. Kesulitan dalam mengintegrasikan seni ke dalam pembelajaran STEM. D. Resistensi dari pemangku kepentingan terhadap pendekatan baru. E. Ketidaksesuaian dengan sistem penilaian yang ada. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesulitan dalam mengintegrasikan seni ke dalam pembelajaran STEM adalah tantangan utama. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana seni dapat memperkaya dan mendukung pembelajaran STEM, serta kemampuan untuk merancang aktivitas pembelajaran yang secara efektif memadukan semua elemen STEAM. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pengembang kurikulum di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP sedang merancang program peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum baru. Aspek yang paling krusial untuk dimasukkan dalam program tersebut adalah A. Teknik penilaian berbasis kinerja. B.
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. C. Strategi diferensiasi pembelajaran. D. Pengembangan bahan ajar digital. E. Keterampilan fasilitasi pembelajaran aktif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keterampilan fasilitasi pembelajaran aktif adalah aspek paling krusial. Ini merupakan fondasi untuk implementasi kurikulum yang efektif, memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan siswa secara aktif, mendorong pemikiran kritis, dan memfasilitasi konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Kita masuk soal berikutnya.